Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau memasak tahu bacem khas Jogja. Ini nikmat sekali loh. Tahu bacem ini bisa untuk disajikan sebagai pelengkap lauk masakan kita, bisa juga untuk sekedar kudapan atau menemani sore hari Anda bersama secangkir teh. Nah, kalau kalian ingin tahu bahan-bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya, tonton terus video saya ya sampai selesai. Terima kasih. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah merendam tahu putih yang akan kita gunakan dengan air panas ya. Ini tujuannya untuk menghilangkan rasa asam dalam tahu. Nah, setelah tahu direndam, kita siapkan panci kukusan ya. Tahu yang sudah kita rendam, kita akan kukus selama kurang lebih 15-20 menit saja. Nah, setelah 15 menit tahu sudah bisa kita angkat ya. Nah, ukurannya terlihat lebih besar dan teksturnya juga menul-menul ya. Nah, kemudian kita bisa menyiapkan bahan-bahan yang akan kita butuhkan. Ada 10 biji tahu yang tadi sudah saya kukus, 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas diiris tipis, 1 sendok makan garam dan sedikit penyedap rasa. Ada 100 gram gula merah, saya iris-iris ya, 1 sendok teh jinten, dan ini bunga lawang ya, saya ambil 1 saja. Kemudian ini ada ketumbar bubuk, lada bubuk, nanti kita masing-masing ambil 1 sendok teh saja. Beberapa lembar daun salam, nah ini 1 buah kayu manis, kemudian kecap manis, nanti kira-kira saya akan mengambil 2-3 sendok makan, dan sekitar 750 ml air kelapa. Nah, kita akan haluskan bumbu-bumbu yang ini ya, kayak bawang merah, kemudian ada bawang putih, kemudian ya jinten ya. Bumbu-bumbu ini akan kita haluskan dulu. Nah, misalnya tidak ada blender, bisa menggunakan alat secara manual ya. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Ini air yang saya gunakan adalah air kelapa. Kemudian kita panaskan minyak ya. Nah, ini maaf tadi tidak sempat saya rekam ketika memasukkan bumbu-bumbu di awal ya. Ini yang saya tumis itu adalah bumbu halus yang tadi saya blender, kemudian ada lengkuas, ada
daun salam dan kayu manis. Nah, setelah bumbu-bumbunya cukup matang ya, kita masukkan air kelapa. Nah, itu jintennya, maaf bukan jinten, apa namanya, bunga lawangnya sudah saya masukkan juga. Itu hitam-hitam ya, jadi yang kelihatannya binatang itu bukan binatang atau kotoran, itu bunga lawang. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Ada 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh lada bubuk, ada gula merah yang sudah saya iris-iris ya, ada garam yang sudah saya beri sedikit penyedap rasa. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Oh iya Bunda, tadi ketika menumis saya tambahkan serai ya. Tadi di awal ketika saya menjelaskan bahan-bahannya saya lupa menyiapkan serainya. Jadi saya masukkan ketika menumis. Nah, kemudian kita masukkan 2 sendok makan kecap manis atau 3 juga boleh. Kita aduk-aduk ya. Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita segera masukkan tahu yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita masukkan semuanya saja. Kalau sudah dimasukkan semuanya, kita tutup pancinya ya. Nah, kita masak dengan api sedang saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, sesekali bisa diaduk-aduk Bunda sambil dibolak-balik ya, agar bumbu-bumbunya itu meresap ke semua bagian. Bisa diaduk dan dibolak-balik tahunya. Nah, kalau sudah semuanya dibalik, kita masak kembali hingga airnya itu menyusut dan hanya tertinggal mungkin sekitar 25-30% saja. Nah, ini airnya sudah cukup menyusut ya. Kita akan angkat tahunya, kita pindahkan ke tempat yang lain dan kita akan saring kuahnya agar bumbu-bumbu yang kasar itu tidak tercampur di dalamnya. Kita saring air sisa rebusan tadi ya. Ini bertujuan supaya air yang digunakan untuk merendam tahu itu halus, tidak bercampur dengan bumbu-bumbu yang masih dalam keadaan kasar ya Bun. Nah Bun, ini tahunya akan kita rendam dulu dalam air bumbu kurang lebih paling sedikit itu 4 jam. Nah, ini adalah tahu yang sudah kita rendam ya. Saya merendamnya sekitar 6 jam. Sebenarnya yang bagus itu 1 malam karena bumbu-bumbunya akan semakin meresap, kemudian warnanya akan semakin coklat dan tahunya juga akan semakin kekal. Nah, kita akan goreng tahu ya. Ini minyaknya sudah mendidih, jadi tahunya sudah siap untuk kita goreng. Nah, kalau bagian-bagian bawah sudah terlihat warna coklatan, bisa kita balik tahunya ya. Sepertinya ini sudah cukup matang ya. Ada beberapa yang memang belum, tapi satu persatu kita angkat. Kita tiriskan.
Nah, alhamdulillah ini tahunya sudah matang ya Bunda. Kita bisa sajikan dengan didampingi cabai rawit hijau, bisa juga dengan acar ya. Untuk resep acarnya saya sudah pernah share di kanal YouTube saya, bisa ditonton sendiri ya. Wah, kelihatan enak sekali ini. Pasti seluruh keluarga akan suka. Ini teksturnya cukup lembut ya. Kelihatan nikmat sekali. Wow, ini ada cabai yang sangat menyala-nyala. Ada acar juga tadi. Nah, kita akan segera nikmati ya Bunda. Kita bisa menyajikannya untuk keluarga, untuk menemani santap sore, untuk menemani minum teh ya, atau bisa juga untuk lauk makan. Dimakan dengan acar itu sungguh menambah cita rasa. Nah, saya pengen mencoba memakan dengan cabai rawit ya. Pedas sekali, tapi pedas-pedas nikmat. Nah, saya lebih suka acar karena saya tidak terlalu senang pedas. Nah, tapi kalau bunda-bunda senang pedas, silahkan memakannya dengan cabai rawit atau bisa juga dengan saus sambal yang hot. Nah, ini teksturnya Bunda, lembut. Like jika kalian suka dengan video ini, dan apabila kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, untuk request resep-resep yang lain silahkan tulis pada kolom komentar.